Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia, ya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di sini dalam rangka untuk talabul ilmi. Dan kita berharap semoga langkah kaki kita menuju majelis ilmu sebagai pemberat timbangan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya, kesempatan kali ini setelah kita membahas tentang nama-nama ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau nama lain dari salaf dan salafiyah, masuk ke bab yang ketiga, yaitu, ya, keutamaan salafus saleh, ya, keutamaan salafus saleh. Artinya ikhwas sekalian, kita akan membahas, ya, keutamaan-keutamaan manhajnya salafus saleh, yang ini tujuannya adalah menguatkan kita dalam kesalafiyahan, ya, karena kita mengetahui keutamaan mereka. Dan di awal kita sudah menyebutkan bahwa salafus saleh yang paling utama adalah para sahabat Nabi. Ya, makanya di awal-awal ini kita ingin menjelaskan tentang makna sahabat Nabi. Ya. Naam, tafadhal, siapa yang baca? Bismillah. Keutamaan salafus saleh. Sebelum penulis menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dan hujahnya manhaj para sahabat, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang definisi dari sahabat. Naam ikhwah,
Di sini yang tadi saya katakan bahwa kita ingin mengetahui keutamaan mereka. Tapi bagaimana kita mau mengetahui keutamaan kalau kita belum kenal? Apa definisi dari sahabat Nabi? Ya, karena tentu setiap hal butuh pengenalan terlebih dahulu. Kita sudah menyebutkan definisi salafus soleh, yang itu adalah kembalinya kepada para sahabat. Maka kita ingin mengetahui definisi sahabat. Tafadhol. Dalam Mu'jamul Wasit disebutkan sahabahu artinya rofaqahu, menemaninya. Istashabas syai'a artinya lazamahu, menyertainya. As-sahibu artinya al-murafiqu, teman, pemilik sesuatu, pelaksana suatu pekerjaan. Digunakan juga untuk orang yang menganut sebuah madhab atau pendapat tertentu. Nah, ini makna sahabat secara bahasa. Ya, sahabat atau dalam bahasa, dan ini disebutkan di dalam Mu'jamul Wasit. Makna sahabat dari kalimat sahabahu yang artinya rafaqahu. Rafaqahu itu artinya menemaninya. Istashaba syai'a bimakna lazamahu. Ya, jadi kalimat istashaba syai' artinya yang melaziminya, yang menyertainya. Ya, ini as-sahabah. Ya, makanya kalimat as-sahib artinya al-murafiq. Sahib itu artinya teman dekat. Ya. Pemilik sesuatu, pelaksana suatu pekerjaan. Ini makna dari sahib. Makanya ikhwas sekalian, cenderung sahabat itu lebih daripada teman gitu. Kalau teman ya biasa gitu kan, ya sekedar ya kita teman sekelas, kita teman satu sekolahan, kita teman satu alma mater, itu kan teman. Tapi kalau sahabat itu lebih apa namanya, lebih kental lagi gitu. Ya, jadi ada sisi kecintaan kepadanya. Ini sahabat. Ya, bukan hanya sekedar teman, tapi sahabat itu adalah seseorang yang senantiasa melaziminya. Ya, senantiasa menemaninya, senantiasa menyertainya. Ini makna dari sahib. Makanya ikhwas sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebutkan apa? Ya, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, kata Nabi. Ya, wahai sahabatku, wahai kaum mukminin, jangan ambil sahabat kecuali dari orang mukmin. Ya, ini menunjukkan apa? Sahabat itu teman dekat. Kalau sekedar saya punya teman non muslim, ya teman nggak masalah gitu kan. Tapi kalau saya punya sahabat non muslim, ini kata Nabi nggak boleh. Haram hukumnya, Nabi melarang. Ya, kenapa ikhwas sekalian kita tidak boleh mengambil sahabat? Sahabat itu berarti ya orang-orang yang kita curhat bersama, yang kita dekat dengannya. Ya, kita tidak boleh mengambil sahabat seperti itu dari orang non mukmin. Ya, itu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho hatta tattabi'a millatahum kan gitu. Ya, jangan berdasarkan toleransi saya sahabatnya non muslim dah. Lebih parah lagi kalau pasangan pacarnya adalah non muslim, bahkan menikah dengan non muslim misalnya. Ya, tidak perlu ikhwas sekalian. Maka Nabi melarang jangan ambil sahabat dari seorang non mukmin. Tapi ambillah sahabat ambillah sahabat yang mukmin. Dan jangan memakan makananmu ya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asli artinya apa ikhwas sekalian? Kalau kita ingin manggil atau mungkin dalam walimahan dan lain sebagainya, maka jadikan yang utama adalah orang-orang yang bertakwa itu.
Karena kalau makanan itu masuk ke dalam orang yang bertakwa, ya kira-kira apa yang akan terjadi ikhwah? Yasrifu quwwata ta'amihi ila ibadatillah. Kalau yang makan makanan kita orang yang bertakwa, insya Allah makanan tersebut digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kalian atau yang kita undang orang-orang yang rusak, orang-orang yang ahli maksiat, ya khawatirnya makanan yang kita beri malah digunakan untuk kemaksiatan. Ini kenapa Nabi mengatakan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, tapi beda kalau dari sisi membantu ya. Ada orang kelaparan, ya kita harus bantu dia, tidak peduli apapun agamanya kan gitu. Ya, karena itu diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan apa? Bahwasanya berikan makananmu kepada anak yatim, orang-orang miskin, wa asiro. Ya, asiro itu apa? Para tawanan perang kan gitu. Dan para tawanan perang kita tahu adalah orang-orang non muslim. Itu boleh kalau mereka kelaparan kita membantu mereka. Tapi kalau dari sisi kita ingin mengundang mereka, yang paling utama yang diundang adalah orang yang bertakwa. Ikhwah sekalian, jadi sekali lagi makna sahabat itu berarti yang senantiasa menyertainya, senantiasa menemaninya, ya, dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Dan biasanya kalimat sahib kan itu digunakan kepada orang-orang yang menganut madhab. Ya, misalnya sahibus Syafi'i berarti dia penganut madhab Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Wallahu alam. Lanjut. As-sahabi adalah orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, pendapat paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam menyertai beliau, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berpegang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti orang yang buta. Nah, sekarang kita membahas makna sahabat secara istilah. Tadi secara bahasa sudah kita pahami bahwa makna sahab atau sahabahu bermakna rafaqahu, artinya yang menemaninya. Sedangkan secara istilah, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata alal Islam. Sahabat secara istilah itu adalah orang yang bertemu Rasulullah. Bertemu ya. Kemudian apa? Beriman kepadanya. Ya. Lalu apa? Meninggal dalam kondisi muslim. Ini ya pengertian sahabat. Jadi yang pertama harus bertemu dengan Rasulullah. Ya. Dan ini mengeluarkan orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah meskipun hidup sezaman. Dan ini banyak ikhwan. Ya, jadi hidup sezaman dengan Rasul tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, maka itu tidak dikatakan sahabat. Seperti contohnya adalah Uwais Al-Qarni misalnya. Ya, yang Nabi SAW sebut-sebut namanya, padahal itu bukan sahabat, tapi sudah disebut namanya oleh Nabi. Seperti contohnya Raja Najasyi, gitu. Raja Najasyi ini beriman, ya, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Raja Najasyi ini tidak dikatakan sahabat, karena beliau hanya bertemu dengan para sahabat Nabi.
bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya kan gitu. Makanya tidak disebut sahabat Nabi. Tapi Nabi tahu kalau dia beriman gitu. Makanya ada syariat sholat gaib buat siapa? Buat Najasyi ini. Dia pemimpin kaum, dia menolong kaum muslimin, dia beriman tapi meninggal di daerah yang di situ ya belum ada Islam yang menyebar kan gitu. Ya, dikhawatirkan tidak ada yang menyolatinya dan lain sebagainya, maka Rasul mensyariatkan salat gaib. Taib. Ya, jadi man laqiya Nabi, man laqiya Rasulullah, siapa yang bertemu dengan Rasulullah. Selanjutnya mu'minan bihi. Ya, karena banyak ini tentunya mengeluarkan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi enggak beriman. Contohnya adalah ya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ketemu Rasul. Ya, mereka ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apakah beriman? Tidak. Ya, maka ini tidak dikatakan sahabat. Ya. Kemudian apa? Wa mata 'alal muslim, dan meninggal dalam kondisi muslim. Gitu. Meninggal dalam kondisi muslim, dan ini mengeluarkan, karena ada nanti kita sebagian orang yang dia masuk Islam tapi meninggal dalam kondisi murtad misalnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitab beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar ya, yang paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang pernah bertemu Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, mu'minan bihi, dalam kondisi beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas Islam. Ini kata Ibnu Hajar. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepada Allah dan meninggal di atas Islam. Dan masuk dalam pengertian ini ya, fayadkhulu fi man laqiyahu, masuk dalam pengertian ini setiap orang yang beriman yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, walau man laqiyahu talat mujalasatahu lahu au qasurat, baik itu panjang waktunya atau pendek. Ya, panjang waktunya atau pendek, artinya bertemu beliau ini bisa jadi dalam kondisi misalnya lama waktunya, atau bisa jadi ada yang ketemu Nabi mungkin hanya sekedar 5 menit misalnya. Ini talat mujalasatuhu au qasurat. Wa man rawa anhu aw lam yarwi, ya, baik itu orang yang meriwayatkan dari beliau ya, atau tidak meriwayatkan hadis dari beliau. Artinya tidak semua sahabat itu meriwayatkan hadis. Ya, bisa jadi hanya sekedar ya bertemu Rasulullah tapi nggak sempat meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Itu tetap disebut sahabat. Yang penting ketemu kan itu. Wa man ghassa ma'ahu aw lam yaghzu, baik orang ini berperang bersama Nabi atau belum, atau tidak berperang dengan Nabi, yang penting dia ketemu Rasulullah. Wa man ra'ahu ru'yah walau lam yujalisuhu, dan juga termasuk apa ikhwas kalian, orang yang melihat beliau meskipun belum sempat untuk duduk bersama beliau. Bisa jadi mungkin ya, ada sahabat datang dari negeri lain ingin beriman, ya, ngelihat Rasulullah, baru beberapa menit Rasulullah sudah pergi, nggak ketemu lagi, begitu ketemu Rasul sudah meninggal misalnya. Ya. Meskipun belum pernah duduk bareng dengan Rasul. Artinya ketika ada seseorang sholat bareng di Masjid Nabawi, ngelihat Rasulullah jadi imam,
Ya, tapi beliau belum pernah ketemu face to face. Ya, maka ini dianggap sebagai sahabat Nabi. Selanjutnya, wa man lam yarahu li'aridin. Nah, di sini dikatakan dan juga kepada orang-orang yang tidak pernah bisa melihat beliau. Padahal ya tinggal bareng sama Rasul karena ada penghalang yaitu buta. Ya, makanya kita mengenal sahabat Abdullah bin Umi Maktum, beliau adalah muadzinnya Rasul. Tapi beliau adalah orang yang buta, Pak. Ya, tidak bisa melihat. Ya, tapi karena hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Selanjutnya, beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam. Seperti Ash'ad bin Qais menurut pendapat yang kuat. Ikhwas sekalian. Ini juga ini. Masih kita membahas tentang sahabat. Asal utamanya adalah dia bertemu dengan Nabi. Makanya di sini dikatakan ya di dalam An-Nuqat ya fi ala nusatin nazar bahwa para sahabat adalah orang yang ketemu Rasul. Ya, dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Meskipun dia pernah murtad. Nah ini. Dan kembali kepada Islam. Ikhwas sekalian, di sini dicontohkan Ash'ad ibnu Qais. Orang-orang Syiah, ya ini tentunya berlebihan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka sebagian Syiah mengatakan bahwasanya ya seluruh sahabat murtad. Naudzubillah. Ya, kecuali hanya segelintir sahabat. Dan yang segelintir ini ya menafikan sahabat-sahabat yang utama. Bahkan menurut Syiah sekaliber Abu Bakar aja murtad. Naudzubillah. Sekaliber Umar, Utsman itu murtad. Kecuali hanya Salman Al-Farisi, hanya orang-orang yang mereka senangi aja kan gitu. Ini jelas kebusukan dan keburukan Syiah. Bolak-balik kita katakan Syiah itu sebenarnya ingin menjatuhkan Rasulullah. Syiah itu sebenarnya ingin menghina Rasulullah. Tapi kalau menghina Rasulullah kan habis langsung, Pak. Orang-orang muslim pasti tidak akan terima dengan orang-orang Syiah kan gitu. Maka caranya dengan dibelokkan. Yang dihina, yang dicaci adalah sahabat dan istri-istri beliau. Ya, kalau kita menghina sahabatnya otomatis ya menghina Rasul. Ya, bukankah gambaran sahabat adalah gambaran sahabatnya? Ya, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Ya, bahwasanya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Teman dekatnya dia pemabok, ya dia pemabok kan gitu. Jadi seakan-akan sahabat Nabi itu nggak ada yang benar. Macam Abu Bakar bisa murtad, ya inilah didikan Muhammad kan gitu ibaratnya. Tapi orang-orang masih tetap canggung dan pengen menyatukan Syiah dan Sunni, nggak mungkin ya. Termasuk juga ya teman dekatnya atau istri-istri Rasul. Ya, istri-istri Rasul dihina. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Muhammad nggak bisa mendidik istri-istrinya kan gitu ibaratnya. Ya, maka hati-hati dengan makarnya orang-orang Syiah. Nah, termasuk ikhwas sekalian, mereka menuduh hampir, ya kita katakan hampir 100% sahabat menurut mereka, naudzubillah, itu kafir. Ketika Rasulullah meninggal, itu murtad, naudzubillah. Meskipun pada akhirnya balik lagi, tidak. Ya, tapi kalau kita bicara ada orang-orang yang ketika Rasulullah meninggal mereka murtad, emang ada, betul. Ya, ada Pak, betul. Tapi kemurtadannya bisa jadi
Ya apa? Dalam salah satu hal gitu, bukan murtad secara keseluruhan. Contohnya adalah Ash'ad ibnu Qais ini. Ash'ad ibnu Qais ini dari Bani Kindah, Pak. Beliau itu masuk Islam dan termasuk pemimpin kaum yang berpengaruh di negeri Yaman. Ya, beliau dari negeri Yaman. Naam. Ya. Nah, begitu Rasulullah meninggal di dekat atau di beberapa daerah, termasuk daerahnya Ash'ad ibnu Qais, itu ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, padahal zakat adalah kewajiban. Makanya ikhwan sekalian, ketika kewajiban tidak dilakukan dan mereka menganggap bahwa zakat tidak lagi diwajibkan, otomatis dikatakan murtad. Ya, makanya ikhwan sekalian, ya ada beberapa orang yang atau beberapa kelompok murtad. Murtad karena ya mengikuti nabi palsu. Ya, yang selanjutnya adalah murtad karena tidak mau bayar zakat. Nah, ikhwan sekalian, kita harus pahami, apalagi ini rukun Islam. Ketika rukun Islam, kemudian ada orang mengatakan ini enggak wajib, padahal ini rukun. Orang ini mengatakan misalnya sholat itu kan rukun Islam, sholat enggak wajib. Ya, kalau dia berkeyakinan seperti ini, berarti dia dikatakan keluar dari Islam. Zakat, ya, merupakan rukun Islam, tapi dia mengatakan zakat hanya buat Rasulullah. Kalau Rasul sudah meninggal berarti nggak wajib. Ini juga dikatakan keluar dari Islam. Kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka dia dikatakan keluar dari Islam. Nah, ikhwan sekalian. Ya, meskipun orang itu melakukan ibadah tersebut. Ya, ada orang misalnya mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib loh. Tapi orang itu tetap sholat, maka orang itu tetap dikatakan keluar dari Islam. Nah, Ash'ad ibnu Qais termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau bayar zakat. Makanya ikhwah, ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq membagi tugas, ya, tentara antara pergi ke Yamamah. Yamamah itu ya sekarang daerah Riyadh, Pak, untuk memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini ya, sebagian tentara pergi ke ya daerah-daerah seperti Yaman dan lain sebagainya untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, diperangi semua. Meskipun ikhwan sekalian sempat terjadi ya dialog antara Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Bakrin, ya kenapa engkau perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat padahal mereka ngucapin la ilaha illallah. Ya, maka kata Abu Bakar, la uqatilanna man faraqa baina shalah wa zakah atau kama qala huwa. Saya benar-benar akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, salat itu seringnya digandingkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat dan lain sebagainya. Ya, maka ini pendapat yang tepat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangilah. Begitu diperangi, kemudian mereka menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Ash'ad ibnu Qais. Ash'ad ibnu Qais termasuk orang yang ditangkap. Tapi lihat di sini ikhwah, ya, tidak ada sisi atau sifat kebengisan dari kaum muslimin, harusnya kan gitu. Abu Bakar ngasih pilihan, kamu mau balik lagi ke Islam, bayar zakat, atau kamu tetap kita hukum mati, kan gitu. Ya, karena tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Maka ada pilihan di sini, otomatis Ash'ad ibnu Qais
memilih untuk kembali ke dalam agama Islam. Ya, berarti apa? Dia pernah murtad, Pak. Kemudian kembali ke dalam agama Islam dan baik keislamannya. Ya, baik keislamannya, bahkan hidup sampai Khalifah Ali ibnu Abi Thalib, ya, dan beliau termasuk orang yang dekat dengan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Maka ikhwas sekalian, di sini dikatakan bahwa orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman dan mati dalam kondisi Islam, meskipun sebelum mati pernah murtad. Ya, baik murtad yang disengaja atau yang tanpa sengaja kan gitu. Karena memang kalau kita bicara orang keluar dari Islam itu bisa jadi tanpa sadar kan gitu. Ya, ketika orang-orang mengatakan bahwasanya ada makhluk yang mengetahui ilmu gaib selain Allah, para ulama mengatakan ini keluar ini dari Islam. Ya, karena Allah sudah tegas, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah, yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Tapi kalau mengatakan dukun ini nih sakti kan gitu, itu merupakan kalimat atau orang-orang yang melakukan pembatal keislaman dari sisi lisan, dari sisi ucapan. Hati-hati, Pak. Ya, termasuk menghina Allah dan Rasulnya, termasuk menghina Al-Quran. Ya, ini bagian dari pengeluaran seseorang dari agama Islam. Dan dia harus diminta bertobat tentunya. Ya, dia diminta bertobat meskipun tidak harus ya mengucapkan syahadat di hadapan halayak, tidak. Naam, ikhwah. Jadi bisa jadi orang itu mati dalam kondisi muslim. Kemudian apa? Tapi sebelum mati dia murtad dulu. Ya, ini menunjukkan ikhwah apa yang terjadi pada As'ad bin Qais ini. Ya, bahwa pemimpin itu berhak untuk memberikan pilihan. Tidak harus langsung dibunuh. Karena kan kalau kita lihat dalam hadis disebutkan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, makanya Abu Bakar ngasih pilihan, kamu ini dikatakan murtad, kamu mau kembali kepada Islam aman, atau kamu mau tetap dalam kondisi kemurtadan dan kita bunuh kamu. Itu yang terjadi pada As'ad ibnu Qais, dan ternyata beliau memilih masuk Islam dan baik keislamannya, meninggal dalam kondisi muslim menurut pendapat yang kuat. Nah, jadi itu kisah dari As'ad ibnu Qais. Lanjut. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah wafat tahun 456 Hijriah berkata, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena alasan yang patut, misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Al-Imam Al-Bukhari di sini dalam kitab Fathul Bari disebutkan, wa qala Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari, siapa saja dari kaum muslimin yang menyertai atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terhitung sebagai sahabat Nabi. Nah, jadi siapapun yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah, termasuk di dalamnya sahabat-sahabat wanita. Ya, karena para sahabat wanita itu kan tidak tidak mudah bergaul dengan Nabi. Ya, terkadang
kalau sholat itu, yang sholat di masjid pun, Nabi tidak akan balik ke belakang sebelum para sahabat wanita ini pergi gitu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat wanita juga sholat di Masjid Nabawi dan tidak ada pembatas. Ya, kalau ini sekarang kan ada sutrohnya misalnya. Kalau dulu nggak ada. Ya, makanya dikatakan apa? Khairus sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya sop wanita itu adalah yang paling belakang gitu. Ya, karena itu memang tidak ada sutroh. Beda ketika ada pembatas, aman berarti. Jadi dulu belum ada pembatas. Dan ini jangan sampai oh berarti itu bid'ah kan gitu. Ini kan namanya wasilah ikhwah. Ya, kalau di dalam masalah ibadah dan ini bentuknya wasilah itu berarti bukan bid'ah. Ya, tapi kebid'ahan itu kalau itu dalam bentuk ibadah dan kita mencari pahala di situ. Ya, orang pakai sutroh nggak ada istilahnya pakai sutroh biar dapat pahala nih kan gitu. Ada pembatasnya tidak. Ya, ini yang harus dipahami. Ini namanya istihsan di dalam agama. Ya, sama seperti mik ketika azan dan lain sebagainya itu bukan perkara bid'ah tapi perkara wasilah. Ya, naam ikhwah. Baik, jadi para sahabat wanita tidak sempat untuk bergaul dengan Nabi, artinya untuk berbicara dengan leluasa kepada Rasul. Rasul tadi ketika sholat, beliau tidak akan balik ke belakang sampai para sahabat wanita pergi terlebih dahulu. Ya, makanya para sahabat wanita yang sholat di Masjid Nabawi dikirnya ambil jalan, zikirnya sambil pulang gitu loh. Ya, bukan dikir dulu kan gitu dah. Mereka langsung habis salam bangkit ya sambil dikir pulang. Dan itu dibolehkan. Udzurullaha qiyaman wa qu'udan. Silakan berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk maupun berdiri. Naam. Ya. Jadi para sahabat wanita itu kan berarti melihat Rasul. Ya, meskipun lihat atau mungkin tidak melihat mukanya kalau dari dalam sholat gitu. Maka itu dikatakan sebagai sahabat Nabi. Ya, dikatakan sebagai sahabat Nabi. Oleh karena itu, siapa saja kalangan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan yang menyertai Rasulullah atau melihat Rasulullah terhitung sebagai sahabat Nabi. Selanjutnya, Abu Muhammad Ibn Hazm di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, ya wafat tahun 456 Hijriah mengatakan sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah. Ya, ini berarti lebih tegas lagi. Jadi syaratnya dia pernah duduk bersama Rasulullah, meskipun hanya sesaat. Ya, jadi baru duduk sebentar misalnya. Ya. Kemudian apa? Dan mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat. Meski hanya satu kalimat. Nah, atau lebih. Atau menyaksikan beliau secara langsung. Ya, nah ikhwas sekalian. Berarti siapapun yang pernah menyaksikan Rasulullah ya dikatakan sahabat. Oleh karena itu ikhwas sekalian, orang-orang yang menunggu kedatangan Rasul saat Rasul hijrah, ya, kan ada Rasul hijrah menuju Madinah, ditunggu di pintu kota Madinah. Ya, hari pertama ditunggu ternyata Rasul nggak datang juga, kecewa mereka. Ya, kemudian apa? Hari kedua baru ada berita Rasul sebentar lagi datang. Mereka akhirnya duduk tuh, mereka akhirnya berdiri, bahkan ada yang mungkin naik pohon, ada yang mungkin naik ya apa namanya atas dan lain sebagainya untuk melihat Rasulullah, untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam kondisi itu orang-orang yang beriman secara otomatis dikatakan sahabat Nabi. Ya, tapi ada orang-orang yang belum beriman, ia tidak dikatakan sahabat Nabi saat itu. Kapan dikatakannya? Ketika dia beriman. Contohnya Abdullah bin Salam, kan gitu. Abdullah bin Salam itu termasuk orang yang menunggu kehadiran Rasul padahal saat itu dia masih Yahudi. Ya, kata dia, ya saya ikut menunggu kedatangan Muhammad, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Pengen tahu.
Padahal dia orang Yahudi. Ya, begitu Rasul datang, benar-benar datang, ya, apa Abdullah bin Salam mengatakan apa? Ya, falamma, ya, ketika saya melihat, ya, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Kata Abdullah bin Salam, saya begitu melihat wajah Rasulullah, saya tahu kalau wajah ini bukan wajah pendusta. Karena kan orang-orang Yahudi tidak mau beriman, Pak. Ya, kembali lagi kita flashback bercerita tentang kehadiran orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka hadir di kota Yasrib atau Madinah tujuannya adalah menunggu kedatangan Nabi terakhir. Ya. Yang mereka duga Nabi terakhir adalah keturunan mereka, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Yakub itu ayahnya adalah Ishak kan gitu. Ya, tetapi ternyata Nabi terakhir malah keturunannya Nabi Ismail kan gitu. Yang itu menjadikan mereka tidak mau beriman. Ya, begitu ada sahabat mengatakan kan dulu awal-awalnya, tunggu aja wahai penduduk Madinah, wahai penduduk Arab, bahwa kita akan kedatangan Nabi terakhir dan kita akan memerangi kalian kan gitu. Tapi ternyata begitu nabinya beda, mereka nggak mau terima. Ya, begitu nabinya beda, mereka tidak mau ya beriman. Makanya ditanyakan, kalian dulu yang ancam kita. Sekarang nabinya udah muncul kok nggak beriman? Apa jawab mereka? Bukan nabi ini yang kita tunggu. Nah, kapan nabi siapa lagi? Itu ikhwas kalian. Ya, dan yang tersebar di kalangan Yahudi bahwa nabi yang terakhir adalah nabi palsu, kadzab. Nah, ini yang tersebar termasuk kepada Abdullah bin Salam. Ya, makanya Abdullah bin Salam pengen lihat mana sih yang katanya nabinya palsu. Beliau langsung menegaskan, falamma ra'aitu wajha Rasulillah, ketika saya melihat wajah Rasulullah, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa wajah ini bukan wajah pendusta. Makanya akhirnya Abdullah bin Salam ya setelah itu masuk Islam. Ya, jadi awalnya belum jadi sahabat. Bahkan dalam kondisi beliau masih Yahudi, beliau meriwayatkan hadis. Ya, kata beliau, yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah begitu menginjakan kaki di kota Madinah, ayyuhan nas absus salam, ya, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasun niyam, tadkhulul jannah bis salam. Ini ucapan Nabi pertama kali sampai di kota Madinah, dan yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam yang saat itu masih Yahudi. Ya, berarti periwayatan orang non muslim kalau akhirnya dia masuk Islam diterima. Ya, karena kan Abdullah bin Salam habis itu masuk Islam lalu meriwayatkan hadis ini, dan dia meriwayatkan hadis ini dalam kondisi belum beriman. Ya, maka sama seperti misalnya Abdullah bin Abbas. Ya, pada saat mendapatkan hadis-hadis Nabi kan masih kecil, Pak. Ya, tapi ketika disampaikan ketika dewasa itu diterima hadisnya. Nah, ikhwas sekalian, maka kata Abdullah bin Salam, kalimat pertama yang disampaikan Nabi ketika menginjakan kaki di kota Madinah apa? Wahai manusia, sebarkan salam. Ya, kemudian apa? Sambunglah silaturahim. Yang ketiga apa? Ya, sholat malamlah pada saat manusia sedang tidur. Dengan cara ini kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa perkataan pertama Nabi begitu menginjakan kaki di kota Madinah, ini Pak. Berarti apa? Ini menunjukkan keagungan ucapan salam. Masya Allah. Ya, makanya salam itu kan artinya apa? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga kalian diliputi keselamatan dan rahmat serta keberkahan. Dan keselamatan ini bukan ya berbatas waktu. Ketika kita ngucapin assalamualaikum itu artinya saya doakan semoga kamu selamat di dunia wal akhirah. Ya, di dunia dan di akhirat, bukan hanya sekedar di dunia saja. Ya, maka ikhwan sekalian, ini keagungan ucapan salam. Ya, maka jangan sampai kita ini kok malas ngucapin salam kepada yang lain. Dan di antara tanda kiamat adalah kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Itu tanda kiamat itu berarti. Ya, Nabi mengatakan itu adalah tanda kiamat. Makanya kita ucapkan salam. Kecuali kalau kita berada di daerah yang kita tidak tahu dia muslim apa bukan. Tapi kalau kita tahu bahwasanya dia muslim, ya kita ucapin salam. Ya, perkara dia mau jawab atau tidak urusan dia. Ya, ini yang harus kita lakukan. Dan ikhwan sekalian, orang Yahudi paling iri dengan ucapan salam. Padahal yang meriwayatkan tadi adalah orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Dan Nabi mengatakan, innal yahuda qaumun husad, kan itu. Orang Yahudi itu kaum yang hasad banget. Ya, dan mereka paling hasad kata Nabi, ya, yahsuduna, mereka benar-benar hasad kepada kita dengan dua kalimat, dengan dua ucapan, yaitu ucapan salam dan ucapan amin saat sholat. Ya, ini dua hal yang dihasati oleh orang-orang Yahudi. Ya, makanya kita pengen bikin mereka hasad, ya salamnya disebarin. Kita kan ingat media mungkin 2000-an apa ya, ketika ada yang ingin mengganti ucapan salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, kan gitu. Ya, maka kita khawatirkan ini adalah makarnya Yahudi karena mereka hasad dengan ucapan salam. Gak ada yang bisa menggantikan ucapan salam, ikhwah. Ya, jadi kalau kita ketemu ngucapin salam itu seakan-akan setiap kita ketemu doain keselamatan buat dia. Ya, bukan hanya keselamatan di dunia, tapi keselamatan di akhirat. Berarti kalau saya assalamualaikum, semoga kamu selamat di dunia, ya, tidak kecelakaan, tidak tertimpa hal yang buruk. Juga doain semoga kamu selamat di akhirat, semoga kamu selamat di saat nyeberangi sirat, semoga kamu selamat masuk surga, kan gitu, ikhwan. Ya, ini ucapan salam. Nah, ikhwan sekalian. Jadi ternyata ini yang diucapkan oleh Rasulullah kepada penduduk Madinah. Artinya apa? Agar penduduk Madinah saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Makanya ikhwan sekalian, kalau ucapan salam tersebar di satu kota, di satu desa, di satu dusun, insya Allah dusun tersebut adalah dusun yang nyaman. Ya, karena saling mendoakan. Semoga rumahmu aman, gak ada maling, kan gitu. Saling mendoakan. Tapi kalau ya gak pernah dengar ucapan salam ya di antara penduduknya, ya bahaya ini. Nah, ikhwah. Baik, maka di sini ya dikatakan bahwa semua yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara langsung ya atau menyaksikan Rasulullah secara langsung dan tidak termasuk kaum munafik. Ya. Kenapa? Karena orang munafik ya jelas dia tidak beriman kepada Rasul. Ya, kita flashback ke kalimat atau ya, kenapa ada kemunculan munafik? Kita tahu munafik itu munculnya di Madinah apa Mekah, Pak? Madinah. Di Mekah belum ada munafik. Kenapa? Ya karena di Mekah ya Islam belum kuat. Kalau di Madinah Islam sudah kuat. Seandainya mereka terang-terangan memusuhi Islam, ya udah habis sama Umar, udah habis bisa jadi sama Khalid bin Walid, udah habis sama sahabat-sahabat kan itu. Langsung dipenggal kepalanya bisa jadi. Kan kita sering dengar ya, ibarat kata ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi ghanimah, ada orang mengatakan wahai Muhammad berbuat adillah kamu kan gitu.
Maka nanti ada sahabat muncul, ya Rasul, ya da'ni adribu unuqahu, biarkan saya penggal kepalanya dia, kan gitu. Itu kan yang terjadi. Ya, makanya mereka itu orang-orang kafir, Pak. Tidak berani terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Ya, akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam supaya tidak dihukum, supaya tidak disiksa, kan gitu. Ya, maka muncullah kemunafikan di kota Madinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Dia adalah sebenarnya seniornya kota. Ya, awalnya kalau Rasul nggak datang, dia yang akan menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi begitu Rasulullah datang, otomatis berubah. Kepemimpinan berpindah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ikhlas kalian. Makanya kaum munafik itu muncul di kota Madinah. Di sini dikatakan termasuk kaum munafik yang dikenal kemunafikannya dan mati dalam kondisi munafik. Ini ikhwah sekalian. Karena ikhwah harus kita pahami, ya, munafik itu ada dua. Kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan secara i'tiqad, ada kemunafikan secara amal. Kalau udah kemunafikan secara i'tiqad, orang itu dianggap kafir, bukan muslim. Dia bukan muslim. Ya, munafik secara i'tiqad ya ini yang ada di kota Madinah ini. Hatinya orang penampilannya muslim, tapi hatinya kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala hampir menceritakan lebih banyak ayat di awal surat Al-Baqarah. 10 ayat lebih atau 10 ayat menceritakan tentang orang-orang munafik. Padahal orang-orang kafir cuma 2 ayat. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirum. Ini kan tentang orang kafir. 2 ayat saja, Pak. Habis itu berbicara tentang orang munafik. Ya. Nah, ini menunjukkan bahayanya mereka, dan munafik ini disebut munafik dalam dalam akidah. Ya, karena mereka menganggap diri mereka atau menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ya. Jadi hati mereka kafir. Ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kan gitu. Apabila ketemu orang mukmin mereka, oh saya beriman, kan gitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanu wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita bersama kalian. Tenang aja, itu cuma pura-pura. Ya, ini orang munafik, naudzubillah. Ya, maka banyak ikhwas kalian kemunafikan dalam akidah. Orang-orang yang sebenarnya pengen menghancurkan Islam atas nama mungkin akademisi, atas nama mungkin sains dan lain sebagainya. Ya, tapi isinya sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Bahkan menggugat Al-Qur'an. Ya, menggugat hukum-hukum Islam. Naudzubillah. Ini orang-orang munafik ini, hati-hati ini, Pak. Ya, ketika kita bacakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, meskipun kamu sawa'un 'alaihim, bagi mereka itu sama, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Ya. Apa yang terjadi? Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Ya, pernah ini terjadi, Pak. Kepada orang-orang liberal mengatakan, lihat di dalam Al-Qur'an Allah sudah suudzon kepada orang kafir. Naudzubillah. Dikatakan Allah suudzon. Kenapa? Ya, kan kalimatnya mau kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Loh, Allah dikatakan suudzon. Naudzubillah. Ini ikhwas sekalian. Jadi ini orang-orang munafik zaman sekarang tuh gitu. Modelnya Islam, tapi ternyata apa? Ya, hatinya adalah orang-orang kafir. Ini munafik i'tiqadi. Ada yang kedua munafik amali, dan ini tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan, kan gitu.
Orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan seperti ketika berbicara berdusta, ketika berjanji berkhianat dan lain sebagainya. Nah, ikhwah. Maka orang-orang munafik di sini yang dimaksud adalah orang munafik ya i'tiqadi dalam sisi akidah. Ya. Maka orang seperti ini tidak dikatakan sahabat Nabi. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya bukan sahabat dia. Dia orang munafik. Nah, kemudian di sini dikatakan dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah. Tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena alasan yang patut. Ya, emang ada orang-orang yang diuti Rasulullah, ada. Ya. Contohnya adalah orang-orang ya banci kan gitu. Ya, bahwa kaum banci pernah diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas melaknat laki-laki muhannas yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, ini ikhlas kalian. Jadi Nabi nyuruh ngusir mereka. Ya, padahal mereka hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ini terjadi pada sahabat. Sahabat ada yang ngusir ya orang-orang seperti ini. Ya, maka kata di dalam takrib di sini Muhammad bin Hazm, ya siapapun yang diusir oleh Rasulullah maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi. Nah, siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut maka dia berhak disebut sebagai sahabat. Nah, lanjut. Al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Abdil Bar Al-Qurtubi yang terkenal dengan Ibnu Abdil Bar rahimahullah, wafat tahun 463 Hijriah, berkata dalam kitabnya, sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas periksa tentang keadaan mereka karena sudah ijma sepakat ahlul haq dari kaum muslimin, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa para sahabat semuanya adalah adil terpercaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Taib Hafiz. Al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Abdil Bar Al-Qurtubi yang terkenal dengan Ibnu Abdil Bar. Ya, ini termuat di dalam Al-Isti'af fi Ma'rifatil Ashab. Wafat tahun 463 mengatakan sesungguhnya para sahabat. Nah, ini berarti sudah mulai sebenarnya kita membahas tentang keutamaan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita periksa keadaan mereka. Ya. Maksudnya apa ikhlas sekalian? Sesungguhnya para perawi hadis itu akan melihat satu demi satu riwayat. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Oh, yang meriwayatkan hadis ini fulan gitu. Bagaimana kondisi dia? Oh, dia orangnya jujur, terpercaya, oh diterima. Di atasnya siapa? Terus gitu. Sampai nanti pada sahabat Nabi. Ya, ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah misalnya. Nah, periwayatan hadis ketika sudah sampai sahabat Nabi,
ya sudah tidak perlu lagi memeriksa mereka gitu kan. Ya, tidak perlu kita siapa Abu Hurairah, jujur nggak dia? Enggak. Makanya di sini sesungguhnya para sahabat Nabi tidak perlu kita periksa tentang keadaan mereka. Kenapa? Karena sudah sepakat ya dari kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah bahwa para sahabat adalah udulun. Apa tuh udul? Terpercaya. Ini ikhlas sekalian. Ya, maka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpercaya. Kalau misalnya meriwayatkan hadis, yang kita teliti atau para perawi hadis itu yang diteliti adalah setelah sahabat. Ya, misalnya Abu Hurairah ya, bertemu dengan A, kita lihat benar-benar ketemu enggak? Yang A ini berarti kan tabiin ketemu. Kalau ketemu dia disebut tabiin. Ya dilihat ternyata oh dia nggak ketemu sama Abu Hurairah, berarti dia atau hadis ini tidak bisa kita terima karena terputus. Betul. Kalau dari sisi ya di bawahnya sahabat. Tapi kalau sudah sahabat kita nggak perlu memeriksa lagi. Hadis ini diriwayatkan dari A atau fulan sampai Abu Hurairah. Ya ternyata nggak ada kondisi terputus, terima kita gitu. Ini ikhwah maksudnya bahwa sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita periksa tentang keadaan mereka. Makanya ikhwah sekalian pernah saya sampaikan di sini. Ketika ada hadis dikatakan sami'tu Rasulullah bin Khattab misalnya mengatakan sami'tu Rasulullah alaihi wasallam. Sami'tu itu artinya apa, Pak? Saya mendengar. Ya. Berarti kita yakini Umar langsung dari Rasul. Gak mungkin Umar mengatakan sami'tu Rasulullah tapi Umar gak dengar langsung, dan ini gak mungkin dari para sahabat. Ya. Ini ya. Tapi ada hadis ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ini tidak harus Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasul. Artinya bisa jadi apa? Ternyata Abu Hurairah dengarnya dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar habis dari Rasulullah. Di tengah jalan ketemu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu dari Rasul. Apa yang kamu dapat? Oh, saya dapat hadis ini. Dalam kondisi ini Abu Hurairah boleh untuk menyebutkan hadis tersebut. Ya. Artinya apa? Hadis yang beliau dapat dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun Abu Hurairah tidak dapat langsung dari Rasul, ini boleh. Kenapa? Yaitu menunjukkan keadilan para sahabat. Tapi kalau Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah, ya harus Abu Hurairah dengar langsung. Ini ikhwah, makanya tingkatan hadis antara sami'tu dan qala Rasul paling tinggi adalah sami'tu, karena langsung dengar dari Rasul. Jadi kembali lagi di sini ini menunjukkan keadilan dan kejujuran para sahabat Nabi. Ya, kalau mereka menyebutkan hadis ya kita percaya. Ya, kita percaya. Ya, itu yang harus kita pahami. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat semua sahabat adalah terpercaya. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, dengan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah menjadi saksi bagi perbuatan kalian. Nah, lanjut. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wafat tahun 463 Hijriah, membuat fasal khusus di dalam kitabnya
pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan, memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Kemudian beliau menjelaskan wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena keadilan terpercayanya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah terhadap mereka, dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas dalil dari Al-Quran. Kemudian beliau membawakan ayat surat Al-Imran ayat 110 dan ayat ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan penulis sebutkan tentang hujahnya manhaj salaf. Baik, ikhwah. Al-Khatib Al-Baghdadi, nama beliau adalah Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn, tapi dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Membuat pasal khusus di dalam kitabnya, ya, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan dalil-dalil tentang kejujuran para sahabat. Adil di sini maknanya adalah kejujuran. Dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Ya, sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi di sini dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Allah dan Rasulnya udah mensucikan mereka, Pak. Ya, makanya nanti insya Allah kita akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mensucikan dan menunjukkan kejujuran dan keadilan para sahabat. Jadi keadilan para sahabat dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Ya, gimana kondisi Abdullah bin Umar misalnya, gimana kondisi Abu Hurairah dan lain sebagainya, tidak, karena semuanya udah kasih jujur. Dan ini harus menjadi sebuah pegangan hidup kita. Sahabat semuanya jujur. Ya, sahabat itu semuanya mengikuti ajaran Nabi SAW. Ya, itu yang akan kita tanamkan mulai dari sekarang tentang sahabat. Ya, jadi semakin kita cinta dengan mereka, ya, kalau kita menjadi orang yang beriman, berarti harusnya cinta dengan orang-orang yang mengajarkan kita keimanan dan mereka belajar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk bagian dari akidah al-wala wal bara. Ya, kita juga cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita nggak perlu menanyakan kejujuran sahabat. Kira-kira benar nggak dia yang riwayat ini? Nggak perlu, Pak. Ya, tidak perlu. Ya. Maka yang wajib kata beliau adalah memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Itu yang harus dilakukan. Ya, kira-kira perawi setelah sahabat ini jujur enggak nih? Itu yang tadi kita katakan. Abu Hurairah ketemu fulan. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah, kemudian fulan. Lah fulan ini siapa ini? Perlu kita tanyakan. Oh, fulan adalah ini. Dia orang yang jujur, berarti kita terima dari sini. Lanjut ke bawahnya, gitu kalau hadis. Ya, tapi kalau misalnya dari Abu Hurairah, dari fulan, nah fulannya ini siapa? Oh, fulan ini adalah ini dan dia hidup di tahun ini. Berarti nggak bisa ketemu Abu Hurairah harusnya. Gitu. Kok bisa-bisanya meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah? Berarti ada sanad yang terputus di sini. Maka bisa jadi hadis ini lemah, kan gitu. Ya, bisa jadi hadis ini palsu. Ya, itu masalah. Makanya ikhwas sekalian, inilah keindahan agama Islam. Bahwa di dalam Islam ada yang namanya sanad. Ya. Laulal isnad laqala masya'a man sya'a, kan gitu. Ya.
Laqala man syaa ma syaa. Kata sebagian kalimat, kalau bukan karena sanad bisa jadi orang akan berbicara ya terserah dia. Ngomong sebebas-bebasnya. Ya. Dan dikatakan bisa jadi ini hadis kan gitu. Padahal ternyata perkataan manusia biasa, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah ada sanad. Ya, sehingga apa kita tahu? Oh, hadis ini sanadnya sampai Rasulullah. Kita terima hadis tersebut. Oh, hadis ini tidak sampai Rasulullah. Berarti hadis ini hanya sampai siapa? Oh, ternyata sampai kepada sahabat Nabi. Masih kita terima itu. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya, jadi di dalam Islam indahnya kenapa ada sanad. Ini tidak ada dalam agama lain. Ya, makanya apa? Kalau kita lihat bagaimana rusaknya Taurat, berubahnya Injil. Ya karena nggak ada sanad, Pak. Allah kan memberikan kebebasan kepada para pendeta. Wahai para pendeta, ini Taurat, ini Injil. Jaga baik-baik, jangan ada perubahan. Ternyata mereka tidak amanah. Ini loh bedanya, Pak. Mereka dikasih oleh Allah untuk menjaga Taurat, untuk menjaga Injil, tapi yang terjadi mereka tidak amanah, malah dirubah gitu. Terjadilah perubahan besar-besaran pada Injil, terjadilah perubahan besar-besaran pada Taurat. Makanya ikhwas sekalian, kita jangan percaya dengan Injil yang ada sekarang. Tidak boleh percaya dengan Taurat yang ada sekarang, karena mereka semua sudah terjadi perubahan besar-besaran. Itu keimanan kita terhadap Taurat dan Injil. Konsekuensinya gitu, Pak. Yang tidak berubah hanya satu, Al-Quran. Karena Allah yang langsung menjaganya. Inilah bedanya, ikhwah. Dan ini juga menjadi kasih sayang Allah kepada umat Islam. Kalau Taurat Allah kasihkan kepada pendeta, Injil kasihkan kepada pendeta dan rahib, jaga ini. Ternyata malah nggak jaga. Tapi kalau Al-Quran Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Makanya ikhwas sekalian, Al-Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Ya, tidak mungkin lagi ada perubahan. Ini ikhwah. Jadi ya, yang perlu diperhatikan justru perawi hadis setelah para sahabat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wajib memperhatikan keadaan para perawi lain selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa ikhwah? Karena keterpercayaannya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah terhadap mereka. Dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas Al-Quran. Ya, makanya di sini dibawakan surat Ali Imran ayat 110, yaitu kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kan itu. Kalian wahai para sahabat, meskipun ini kalimatnya umum buat kaum muslimin, tapi lebih khusus lagi kepada sahabat Nabi. Ya, surat Ali Imran ayat 110 Allah mengatakan kalian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kemudian tadi surat Al-Baqarah ayat 143. Kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang wasaton. Nah, ya, makanya di sini dikatakan, ya, beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan penulis sebutkan tentang hujahnya manhaj salaf. Dan selanjutnya ikhwah, beliau mengatakan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 110, meskipun maksudnya umum itu maksudnya umat Islam adalah sebaik-baiknya umat, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu para sahabat Nabi. Nah, terakhir ikhwah baca. Dari ayat ini, para ulama ahli hadis mengambil kesimpulan bahwa as-sahabatu kulluhum udulun. Para sahabat semuanya adalah adil, terpercaya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wafat tahun 852 Hijriah, berkata, Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah.
Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Imran ayat 110. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik adalah para sahabat, dan kamu dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga akan dikatakan sebaik-baik umat jika mereka mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, cukup sampai sini. Dari ayat ini ikhwah, yaitu surat Al-Baqarah juga ayat 143 tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan kan gitu. Ya. Maka di sini disimpulkan oleh para ulama ahli hadis bahwa as-sahabatu kulluhum udulun. Bahwa para sahabat Nabi semuanya adalah terpercaya. Tanpa terkecuali, Pak. Semua sahabat Nabi. Ya, kita tidak tahu jumlahnya, banyak sahabat Nabi, Pak. Ya, karena sahabat Nabi tadi dengan pengertian siapapun yang bertemu dengan Nabi beriman dan mati dalam kondisi muslim. Meskipun para sahabat bertingkat-tingkat. Ya. Ahlul Badar lebih baik daripada yang tidak ikut perang Badar misalnya. Orang-orang yang ikut bai'atul ridwan lebih baik ya daripada orang-orang yang tidak ikut berbaiat dan lain sebagainya. Itu tingkatan jelas, emang manusia ada tingkatannya jelas. Ya. Nah, maka ikhlas kalian ini menjadi sebuah ya kaidah. As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semuanya adalah terpercaya. Makanya kan bolak-balik kita katakan, ya tidak akan mungkin sahabat itu terjerumus di dalam kesesatan. Ya. Pernah yang saya sampaikan ketika terjadi pemberontakan dan pembelotan oleh orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib, yang mereka tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib. Mereka memisahkan diri di Harura kan gitu. Ya, bolak-balik kita katakan ucapan Ibnu Abbas terhadap mereka. Apa itu? Walaisa fikum min ashabi Rasulillah. Wahai para orang-orang Khawarij kan itu. Orang-orang yang membelot, membangkang dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, saya nasihatkan kalian, ya kembalilah kepada Ali. Satu hal yang menjadikan kalian ini, dan ini ucapan yang akhirnya harusnya mereka kena mental, bahwa tidak ada satupun dari kalian yang jumlahnya ribuan, dikatakan ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan 14.000, dari jumlah sebanyak itu tidak ada sahabat Nabi. Bayangkan tuh Pak. Ini katanya orang-orang yang membelot kepada Ali. Seandainya kalian itu benar, harusnya ada sahabat. Satu aja nggak ada. Makanya di sini kita bisa mengatakan sahabat itu terpercaya. Tidak mungkin mereka itu akan masuk ke dalam hal-hal yang ternyata menyimpang misalnya. Ya, meskipun kita itu tidak menjadikan mereka itu maksum, Mbak. Mereka bisa jadi salah. Ya, seperti misalnya kita bicara bukan berarti menjelek-jelekan tidak. Seperti kesalahan misalnya ada sahabat yang tidak mau berbaiat kepada ya Muawiyah misalnya, atau tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, itu kesalahan betul. Ya namanya juga manusia. Yang akhirnya itu membawa pada bencana dan lain sebagainya. Tapi kembali kita katakan bahwa sahabat itu terpercaya. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah mengatakan Ahlus Sunnah sepakat bahwa seluruh sahabat terpercaya dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari Ahlul Bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan oh sahabat itu bisa tidak terpercaya, mereka ya, kejelekan semua, maka kita katakan ini bisa jadi adalah Ahlul Bid'ah. Ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mencela sahabat. Ya, meskipun mungkin terjadi perselisihan,
Tapi perselisihan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan mencelaknya, oh Muawiyah begini, oh Ali begini, naudzubillah. Ini orang-orang Syiah ya Pak. Ya, kita jangan ikut-ikutan dengan mereka. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan menyuruh beriman kepada Allah. Maka ikhwas kalian, dalam ayat ini yang dimaksud kalian adalah umat terbaik. Maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga akan dikatakan sebaik-baiknya umat kalau mereka mengikuti sahabat Nabi. Maka ikhwas sekalian, ini sedikit atau baru 2 ayat menyebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi. Ya, kesimpulannya bahwa sahabat Nabi adalah terpercaya. Ya, nah, dan juga kita sudah menjelaskan tentang definisi sahabat Nabi, minimal mereka yang bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman dan meninggal dalam kondisi muslim. Wallahu a'lam bishawab. Akan ada ayat-ayat lain dan hadis-hadis juga nanti perkataan para sahabat ya tentang keadilan, kejujuran, keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.